Setelah Zhao Zuyin pergi, Chu Feng tidak langsung pergi. Karena ketika Chu Feng hanya mengamati di dalam sangkar, dia tidak hanya mengamati, tetapi juga memperoleh metode yang lebih dalam untuk memecahkan formasi, dan memperoleh metode penyelamatan nyawa. Chu Feng juga menyadari petunjuk yang sama lagi. Jika Anda ingin mendapatkan kekuatan tertinggi di zaman para dewa ini, Anda perlu membuka sesuatu yang ada di pintu masuk. Jika Anda tidak dapat membuka benda ini, Anda akan gagal. Di dalam gerbang penghalang yang bisa dimasuki semua orang, Chu Feng telah mendapatkan petunjuk ini. Sekarang di pintu masuk junior, saya juga mendapatkan petunjuk ini, dan itu adalah petunjuk yang hanya dapat ditemukan jika disembunyikan di tempat yang begitu dalam. Hal ini membuat Chu Feng semakin merasa bahwa masalah ini dapat dipercaya. Oleh karena itu, Chu Feng memutuskan untuk mengamati dengan cermat beberapa dunia luar angkasa ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan objek ini. Dan Yuan Yanri juga bepergian bersama Chu Feng. Bahkan setelah mencari dengan cermat, saya tidak dapat menemukan apa yang perlu saya buka. Dia tidak punya pilihan selain memasuki pintu pesona dan meninggalkan tempat ini. Saudara Yuan, saya menemukan bahwa ada beberapa variabel di gerbang penghalang ini. Saya kira jika Anda masuk pada waktu yang berbeda, Anda mungkin akan dipindahkan ke tempat yang berbeda. Tunggu sebentar, jika kita berdua masuk pada waktu yang sama, kita mungkin menghindari situasi ini. Kata Chu Feng kepada Yuan Yanri. Oke, Yuan Yanri berjalan ke sisi Chu Feng. Setelah itu, keduanya berjalan berdampingan dan melangkah ke gerbang penghalang. Perasaan ini seperti melewati tembok. Mereka hanya mengambil satu langkah ke depan, namun perubahan besar terjadi di depan mata mereka. Dia telah meninggalkan dunia gua dan memasuki aula. Adapun gerbang penghalang di belakangnya, langsung menghilang. Aula utama di depan saya tidak terlalu besar. Tepat di seberangnya ada dua gerbang pesona. Kedua gerbang batas tersebut dihias dengan batu dan terlihat cukup sakral. Dan ada sebuah plakat di atas gerbang batas. Plakat di sebelah kiri bertuliskan masuk lebih dalam. Plakat di sebelah kanan bertuliskan cuti. Namun, gerbang penghalang dengan tulisan dalam di atasnya ditutup. Dan pintu pesona yang bertuliskan pergi terbuka. Selain itu, banyak terdapat pilar-pilar batu yang ditempatkan di sekitar ruang utama. Pilar-pilar batu tersebut tidak terlalu tinggi dan terlihat seperti wadah untuk membawa barang. Pasti ada sesuatu yang diletakkan di atasnya. Tapi saat ini, semua item di dalamnya hilang. Pada saat yang sama, ada banyak tokoh berkumpul di aula. Beberapa di antaranya masih familiar. Chu Feng telah melihatnya di puncak 9 surga. Ini termasuk Qin Xuan, jenius terkuat dari Sekte Abadi Changqiong. Namun tanpa kecuali, orang-orang ini, baik pria maupun wanita, semuanya terluka. Dan lukanya serius, termasuk Qin Xuan. Tampaknya Chu Feng dan kedua orang itu berjalan keluar dari gerbang penghalang dan menyebabkan keributan. Saat ini, semua orang yang sadar memperhatikan Chu Feng dan Yuan Yanri. Karena tempat ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh junior, Chu Feng tidak memiliki penyamaran apapun, jadi semua orang mengenali Chu Feng. Adapun Yuan Yanri, meskipun dia masih mengenakan kerudung, Qin Xuan, yang pernah bersamanya sebelumnya, secara alami mengenalinya sekilas. Saudara Chu Feng, Saudara Yuan, kamu juga di sini. Senang bertemu denganmu di sini. Qin Xuan memimpin dan berjalan menuju Chu Feng dan dua lainnya. Wajahnya yang memar dan bengkak tiba-tiba menjadi ceria. Segera setelah itu, yang lain bergegas maju seolah-olah mereka bereaksi. Namun berbeda dengan sapaan bahagia Qin Xuan, mereka seperti anak-anak yang dianiaya.
Banyak dari mereka yang langsung menangis, tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Chu Feng, kamu harus membuat keputusan untuk kami. Melihat situasi ini, Chu Feng memandang Qin Xuan. Saudara Qin, apa yang terjadi? Oh, saudaraku, saya tidak berguna, dan saya telah kehilangan wajah para kultivator seni bela diri kontemporer. Qin Xuan menghela nafas malu, dan kemudian berkata, mereka adalah orang-orang dari ras kuno. Jawaban ini sebenarnya jelas. Baik Feng maupun Yuan Yanri tidak terkejut. Setelah narasi Qin Xuan, Chu Feng mengetahui bahwa mereka semua diangkut ke dunia luar angkasa setelah memasuki gerbang penghalang. Setiap dunia luar angkasa adalah kelompok yang terdiri dari 3 orang. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam memecahkan dunia luar angkasa juga berbeda-beda. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika mereka memasuki gerbang penghalang, mereka semua diteleportasi ke aula ini. Namun yang datang ke aula ini bukan hanya generasi sekarang, tapi juga para junior dari zaman dahulu. Awalnya, semua orang rukun, semua orang baik-baik saja, dan mereka tidak menyinggung satu sama lain. Tapi ketika 3 junior kuno berjubah merah dan topi merah tiba, segalanya berubah. Begitu ketiga orang itu muncul, mereka bertanya siapa junior kuno dan siapa junior kontemporer. Membedakan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Singkatnya, dia menunjukkan permusuhan yang besar terhadap praktisi seni bela diri kontemporer. Setelah itu, dia mulai mencari masalah dan mulai memprovokasi orang-orang masa kini. Junior, ketika ada konflik, warna aslinya mulai terlihat. Tidak hanya generasi muda masa kini yang terprovokasi saja yang terluka parah, namun ia hampir mati. Ia bahkan menyasar semua penggarap seni bela diri masa kini. Mereka meminta agar semua penggarap seni bela diri masa kini berlutut di hadapan mereka dengan sikap pasrah. Siapapun yang tidak berani berlutut akan dihukum oleh mereka. Karena situasi ini, beberapa orang hanya bisa melepaskan harga diri mereka dan memilih untuk berlutut. Mereka mungkin merasa malu, namun hampir semua orang yang berlutut untuk melindungi diri memilih meninggalkan tempat ini setelah terhindar dari ras kuno. Adapun pilar batu di sekitar aula memang ada benda yang diletakkan di atasnya. Adalah token kosong. Tidak ada yang tahu apa fungsi token itu. Tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, sepertinya itu berguna. Karena pilar-pilar batu itu awalnya diikat dengan pelindung, mereka perlu menghancurkan pelindung tersebut untuk mendapatkan tokennya. Namun cara mematahkannya tidak terbatas pada teknik sihir saja, kekuatan juga bisa digunakan untuk mematahkannya. Hanya saja karena junior kuno ada di sana pada zaman kuno. Tentu saja, junior masa kini tidak akan diizinkan untuk memecahkannya. Oleh karena itu, semua penghalang dihancurkan oleh mereka, dan token pada pilar batu juga diambil oleh junior kuno. Yang terpenting adalah pintu pesona yang terus masuk lebih dalam pada awalnya ditutup dan baru dibuka setelah token kosong terakhir diambil. Namun, ada batasan waktu setelah gerbang penghalang dibuka. Ini akan mati secara otomatis ketika waktunya habis. Junior kuno berjubah merah mengatakan bahwa generasi saat ini memenuhi syarat untuk masuk karena mereka belum berpartisipasi dalam menguraikan formasi di sini. Jadi mereka menunggu sampai gerbang penghalang akan ditutup sebelum melangkah ke dalamnya, tanpa memberi kesempatan kepada generasi muda untuk masuk. Saat ini, semua junior terjebak di sini. Mereka yang ingin menyerah, atau yang lukanya sangat serius, sudah langsung pergi. Mereka yang tertinggal tidak bersedia melakukan hal tersebut. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Chu Feng melirik orang-orang di sekitarnya lagi. Hampir tidak ada yang tampak tidak terluka, memar di hidung, wajah bengkak,
cedera kepala, dan pendarahan dianggap ringan. Beberapa orang dipotong lengannya, dan beberapa orang dipotong kakinya. Meskipun lengan dan kaki beberapa orang tampak utuh, mereka dipukuli hingga berkeping-keping. Pria itu baik-baik saja. Melihat gadis-gadis muda yang telah dipukuli hingga tak bisa dikenali dan diubah menjadi kepala babi, Chu Feng juga mengetahui karakter ras kuno itu. Ini pasti sekelompok binatang buas. Bahkan jika ujung tombak mereka saat ini tidak diarahkan ke Chu Feng telah merencanakan untuk campur tangan dalam masalah ini.